Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Malam satu suro, misteri mitos dan amalan malam satu suro. Keramat, angker, malam satu suro. Malam satu suro memang terkenal sakral dan penuh aura mistis bagi sebagian orang. Sebenarnya ada apa sih di malam satu suro? Mitos seputar malam satu suro pun hingga kini barangkali masih terdengar di telinga, manakala hari pergantian tahun baru Islam tersebut semakin dekat. Banyak cerita angker dan penuh mistis tentang malam satu suro. Berikut tradisi malam satu suro atau Muharram versi Kejawen Abangan dan versi Islam. Yang pertama, malam satu suro adalah lebarannya makhluk gaib. Masyarakat pada masa lalu mempercayai jika malam satu suro merupakan lebarannya bagi makhluk gaib, sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahan masing-masing. Anehnya, mitos ini kerap dikaitkan dengan adanya penyampakan serta gangguan makhluk halus di malam tersebut. Entah dari mana awal mitos ini muncul, yang jelas mitos tersebut hingga kini masih banyak dipercayai. Terlalu berlebihan jika ada yang percaya bahwa malam satu suro merupakan malam paling buruk dalam satu tahun. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa di bulan suro terdapat banyak sekali sial dan bencana yang akan menimpa umat manusia. Tak heran jika orang-orang Jawa Abangan pada zaman dahulu kerap menghindari berbagai pesta upacara pada bulan ini, termasuk pesta perkawinan dan hajatan lain. Di lain sisi, masyarakat Kejawen meyakini bahwa musibah dan bencana dapat ditolak dengan cara melakukan ritual tertentu. Karena itulah kemudian dikenal beberapa tradisi malam satu suro, seperti ruatan untuk siang-siang. Yang kedua, kembalinya arwah leluhur ke rumah. Sebagai masyarakat Jawa pada masa lalu lebih sakral lagi dalam menanggapi datangnya pergantian tahun baru Hijriah. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam satu suro arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali dan mendatangi keluarganya di rumah. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa yang lebih seram lagi, di mana mereka meyakini jika pada malam satu suro arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan lagi dari dan diberi kebebasan pada malam tersebut sebagai hadiah pengabdiannya selama 1 tahun penuh. Nah, demikianlah mitos-mitos di malam satu suro yang diyakini sebagai masyarakat awam. Kita sebagai umat Islam yang memegang teguh ajaran Rasulullah SAW hendaknya tidak memakan mentah-mentah cerita tentang angkernya malam satu suro tersebut. Namun dalam hal ini kita harus kembalikan masalah ini kepada Al-Quran dan hadis serta tuntunan dari para ulama. Berikut amalan malam satu suro atau satu Muharram versi Islam. Yang pertama, puasa akhir dan awal tahun baru Hijriah. Menjelang pergantian tahun baru Hijriah, sebagian umat Islam ada yang menyambutnya dengan puasa akhir dan juga awal tahun. Alasannya adalah adanya hadis lemah, yakni hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan status marfu, yaitu orang yang puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, maka sungguh ia telah mengakhiri tahun yang telah lewat dan mengawali tahun yang datang dengan puasa, di mana puasa itu Allah jadikan untuknya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Ditakhrij oleh Asyuyuti dalam Al-Ali Al-Masnu'ah. Meskipun ada beberapa perdebatan status hadis ini, namun sebagian ulama menghubungi puasa akhir tahun dengan maksud melakukan puasa akhir bulan hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijtihad dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan juga puasa awal tahun dengan maksud melakukan puasa pada hari-hari di bulan Muharram adalah sunnah dan pahalanya sangat banyak berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang kedua, doa akhir tahun dan awal tahun. Doa ini hendaknya dibaca 3 kali pada akhir waktu asyar tanggal 29 atau 30 bulan Dzulhijjah. Fadilahnya adalah barang siapa yang membaca doa ini dalam waktu tersebut, maka setan akan berkata, "Kesusahanlah bagiku dan sia-siakanlah pekerjaanku menggoda anak Adam atau manusia pada tahun ini." Nah, maka dibinasakanlah dengan satu saat saja, sebab membaca doa ini dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala dalam setahun ini. Doa awal tahun ini hanya dibaca 3 kali setiap tanggal 1 Muharram pada petang hari sehabis sholat maghrib. Barang siapa yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan pertolongan dari segala macam bencana dan godaan setan, sehingga dalam setahun ini akan membawa perubahan, kebahagiaan, dan ketentraman lahir maupun batin. Allah juga mengutus 2 malaikat yang selalu menyertainya agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya setan dan terhindar dari fitnahnya,
serta nafsu angkara murka yang dapat membawa kepada kehancuran pada dirinya. Nah, itulah misteri, mitos, dan juga amalan pada malam 1 Suro. Terima kasih untuk kamu sudah mampir dan juga melihat video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini sebagai berkembang pesat dan memberikan edukasi, informasi, dan juga pendidikan dan manfaat kepada banyak umat dan juga manusia.